Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Duyana Rukriyatul Fikriyah, NIM 9311027818. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dan bentuk-bentuk upaya hukum sengketa ekonomi syariah. Dari pengertiannya, pengertian dari ekonomi syariah tadi disebut dengan ekonomi Islam, yaitu suatu ekonomi yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dan pengertian dari sengketa sendiri yaitu sesuatu yang dapat menimbulkan suatu pertikaian, pertengkaran, dan perbantahan atau perselisihan perkara. Apabila kata sengketa dan ekonomi syariah digabung, maka menghasilkan suatu definisi, yaitu suatu hal yang menyebabkan perbedaan pendapat atau pertikaian antara para pihak pelaku ekonomi yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah di dalamnya. Selanjutnya, upaya hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan tradisi Islam klasik. Yang pertama ada as-sulh atau perdamaian, yang kedua ada tahkim atau arbitrase, dan yang ketiga wilayat al-qadha atau kekuasaan kehakiman. Dalam literatur Islam dikenal sebuah lembaga yang dinamakan al-hizbah, yang lembaga ini diberi wewenang oleh negara dalam penyelesaian sengketa atau pelanggaran ringan yang tidak memerlukan suatu penyelesaian peradilan yang panjang. Selanjutnya, upaya penyelesaian hukum sengketa ekonomi syariah berdasarkan hukum positif. Yang pertama ada litigasi. Penyelesaian hukum sengketa ekonomi syariah berdasarkan litigasi dilakukan proses penyelesaiannya di peradilan agama. Sedangkan yang kedua yaitu non-litigasi. Setelah upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalan peradilan agama, para pihak yang bersengketa atau sebuah perjanjian dapat dibuat klausul. Jika terjadi suatu sengketa dapat diselesaikan di luar pengadilan atau menggunakan secara non-litigasi seperti arbitrase. Selanjutnya, tata cara upaya hukum dalam sengketa ekonomi syariah. Yang pertama, prosedur beracara di peradilan agama. Penggugat dapat mengajukan gugatan secara tertulis maupun lisan kepada pengadilan agama. Setelah proses yang panjang, bagi salah satu pihak yang tidak puas dengan putusan peradilan agama dapat mengajukan banding sebelum putusan tingkat pertama berkekuatan hukum tetap. Yang kedua, prosedur beracara di bani. Dalam pengajuan permohonan arbitrase kepada bani, maka para pihak harus mencantumkan klausul dari awal yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara akan dilakukan di bani melalui arbitrase. Selanjutnya, eksekusi putusan dalam sengketa ekonomi syariah. Jika sengketa ekonomi syariah diselesaikan dengan jalan litigasi atau melalui pengadilan dengan sendirinya, perintah eksekusi putusan dapat dilaksanakan sendiri oleh pengadilan agama sesuai dengan kewenangan absolut dari pengadilan agama tentang ekonomi syariah. Maka pemohonan eksekusi atas putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau terhadap barang jaminan dapat dilakukan oleh pengadilan agama. Eksekusi ini dilakukan jika pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Dalam pengajuan permohonan eksekusi, perintah eksekusi akan diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 30 hari setelah permohonan eksekusi masuk dan didaftarkan kepada panitera di Pengadilan Negeri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.